bersangka baik selalu kepada Allah, bahwa yang ditetapkan Allah untuk kita itu baik. Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir yang ditetapkan Allah, Allah ingin kita bersyukur. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang terjadi, Allah ingin kita bersabar. Hubungan kita dengan Allah itu, Ibu, dibangun dengan dua. Yang pertama, selalu husnuzan kepada Allah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ibu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ditakdirkan besok pagi hari Rabu, Ibu ditakdirkan dapat makan siang. Di Lauhil Mahfuz sudah tertulis, Ibu Kalsum Zaini hari Rabu dapat makan siang, lauknya ikan asin. Lalu kemudian ibu berdoa malam ini, ya Allah, kasihlah aku besok ayam. Apakah bisa berubah jadi ayam? Bisa. Loh, kok bisa berubah? Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir, wa yusbit, dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan takdir. Apakah tetap ikan asin atau dirubah Allah jadi ayam? Allah Maha Kuasa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kalau memang takdir itu ada, untuk apa lagi kita berdoa? Supaya kita berharap. Dengan ada harapan itulah kita bertuhan. Kalau sudah tidak ada harapan, apa gunanya bertuhan? Siapa yang mau diharap? Apa gunanya lagi kita beribadah? Ateis kita. Jadi ibu tetap yakin ada takdir, dan ibu tetap berdoa supaya yang baik-baik terjadi, yang tidak baik diganti Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana letak muskil, problem, ribet, jelimetnya? Enggak ada. Masalah takdir itu, kalau tidak ada takdir, maka orang akan putus asa. Dengan adanya takdir, dia tahu bahwa ada Allah yang sudah mengatur hidup dia secara detail, secara indah. Andai besok pagi ibu makan ikan asin, ibu bahagia karena menerima itulah takdir dari Allah, dan dia jadi sehat bagi ibu. Untung aku makan ikan asin siang ini. Kalau aku makan daging, mungkin naik darah tinggi, mungkin naik kolesterolku. Bersangka baik selalu kepada Allah, bahwa yang ditetapkan Allah untuk kita itu baik. Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir yang ditetapkan Allah, Allah ingin kita bersyukur. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang terjadi, Allah ingin kita bersabar. Hubungan kita dengan Allah itu, Ibu, dibangun dengan dua. Yang pertama, selalu husnuzan kepada Allah. Yang kedua, ridha, menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha, ikhtiar, dan doa dari kita. Bagaimana Ibu Kalsum Zaini masih bingung tentang takdir? Yang intinya seperti ini ya Ustaz. Apapun takdir kita itu, kalau kita berdoa, insya Allah gitu Ustaz, terkabul. Jadi takdir bisa dengan berdoa gitu Ustaz ya. Gitu Ustaz. Kasih satu contoh. Sekarang Ibu kasih satu contoh ke saya. Karena begini Ustadz, katanya setiap apa yang kalau kita lakukan, misalnya kita mau sesuatu itu sudah takdir katanya gitu Ustadz, sudah apa gerak-gerak kita gitu. Kasih saya satu contoh, saya tak mau ngomong ngawang-ngawang.
Ya contohnya kita mau ngambil sesuatu itu sudah gerakan hati, gerakan kita itu sudah diatur gitu dengan Allah. Artinya itu ya sudah itu takdir gitu. Saya sekarang ada antara dua pilihan. Mau mengambil air zam-zam atau mau mengambil khamar. Saya disuruh Allah milih. Abdul Somad, kalau kau minum air zam-zam, maka kau dapat pahala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Kau Abdul Somad, kalau kau minum khamar nih haram. Innamal khamru wal maisir. Haram ini. Masa dengan penuh kesadaran saya minum khamar, lalu saya bilang ini takdir Allah. Hah? Kita disuruh memilih. Makanya al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara dua, memilih atau tidak bisa memilih. Masalah minum air zam-zam atau minum khamar, mukhayyar, saya ada pilihan. Tapi menjadi Abdul Somad, orang Melayu, anak Hajah Rohana, anak Bahtiar, saya tidak bisa milih. Ada saatnya bisa memilih dan ada masanya tidak bisa memilih. Bagaimana Bu Kalsum Zaini? Ya, alhamdulillah Ustadz. Ya, saya mulai paham. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya mau Ibu paham, bukan Ibu takut. Ya, Ustadz. Kulsum ya. Insya Allah. Baik.